Saya ini termasuk orang yang begitu menghargai Bung Karno. Kenapa? Bung Karno itu orang yang sangat berani, dan beraninya luar biasa. Apa? Berani mengatasnamakan Indonesia, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Ini orang yang paling nekat yang saya pernah kenal. Padahal Bung Karno waktu itu belum punya rumah, masih ngontrak. Orang ngontrak kok berani mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Kalau orang yang tidak berani atas nama NU Muhammadiyah, itu tidak berani. Lembaga, tapi atas nama bangsa Indonesia. Sudah begitu merdekanya pakai tempo lagi. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini kalau perempuan pakai mas kawin diutang dulu. Jadi dari sisi pengkajian kemerdekaan, kita melihat ada sesuatu yang Bung Karno ini nggak bisa diikut secara nalar. Keberanian mengatakan atas nama bangsa Indonesia diikuti oleh siapa? Oleh Sultan Hamengkubuwono, oleh Sultan Kaharudin di Sumbawa, oleh para raja di Palembang, raja-raja. Ini nggak main-main kemerdekaan waktu itu. Bagaimana raja yang hidupnya sudah independen, punya kekuasaan, punya kekuatan, bahkan punya hamba, berani mengatakan saya ikut kemerdekaan Indonesia. Padahal dengan mengikuti kemerdekaan Indonesia, apa yang terjadi? Seluruh tanahnya diserahkan pada NKRI. Ketika Hamengkubuwono ke-9 menyatakan saya ikut menjadi Indonesia, artinya dari daerah Wonogiri perbatasan sampai Bagelen Purworejo menjadi bagian dari NKRI. Begitu Raja Solo mengatakan saya ikut, maka Solo menjadi bagian dari NKRI. Begitu Aceh ikut, saya bagian dari Aceh. Begitu Bali ikut, saya bagian dari NKRI, berarti negaranya bagian dari NKRI. Ini kemerdekaan yang luar biasa. Untung orang-orang di zaman kemerdekaan seperti itu. Coba kalau orang-orang sekarang tanahnya digusur 1 meter, dia akan ribut sampai ke Mahkamah Agung, bahkan Mahkamah Konstitusi. Seandainya orang ini hidup di zaman sekarang, pasti Indonesia tidak jadi merdeka. Indonesia merdeka dipersatukan, dari persatuannya penuh pertaruhan. Anak-anak milenial hanya mengenal merah putih seharga 50.000. Akan tetapi di zaman itu bendera merah putih adalah bendera yang minta darah dan minta nyawa. Sehingga ketika merah putih berdiri, dia adalah bagian dari simbol Sabang sampai Merauke. Dan sekarang merah putih sudah tidak meminta darah, dia hanya meminta angkat tangan kita. Itu pun ada yang mengatakan musyrik, ada yang mengatakan bid'ah. Orang-orang seperti ini kalau hidup di zaman kemerdekaan, pasti bangsa ini tidak akan merdeka. Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ini 30-an tahun di Makkah. Setiap hari membaca Al-Quran, menghafalkan hadis, sehingga ketika pulang mendapatkan gelar Hadratus Syekh, yang artinya hafal 6 kitab hadis Kutubus Sittah, yang di situ ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasai, Turmudi, Ibnu Majah. Ketika pulang mendirikan Tebu Ireng, yang diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah setiap hari. Artinya tidak mungkin Kiai Hasyim membicarakan sesuatu di luar landasan Quran dan Sunnah. Akan tetapi ketika disodorkan, Kiai mau milih mana? Apakah ketuhanan yang Maha Esa, ataukah ketuhanan yang Maha Esa dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya? Maka Kiai Hasyim lebih memilih ketuhanan yang Maha Esa dengan menghapus kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini artinya kesadaran berbangsa menjadi lebih penting daripada kesadaran individu atau kesadaran kelompok. Menjadi sangat aneh dan sangat asing hari ini orang hafal 3 hadis meneriakkan tentang pergantian negara dengan landasan baru namanya khilafah. Seandainya orang ini hidup pada zaman itu, pasti bangsa ini tidak akan merdeka. Bung Karno hampir 20 tahun di Belanda. Bung Karno dipersiapkan oleh Belanda untuk take over kekuasaan di Indonesia, karena Indonesia sudah tidak bisa dijajah dengan kekerasan, butuh penjajahan pengetahuan. Dan kebangkrutan Belanda setelah perang Diponegoro menghasilkan kesepakatan baru, inginnya Indonesia dijajah secara pengetahuan. Maka Van de Venter mengusulkan kepada Wilhelmina, Van de Venter ini anggota Volksraad Belanda, mengusulkan pada Ratu Wilhelmina agar ada perjanjian penjajahan baru, maka anak Indonesia bisa sekolah dengan konsep besar namanya politik etis.
Ketika dalam politik etis yang dipersiapkan adalah orang-orang yang akan menjadi priayi mengganti Belanda di Indonesia dalam struktur kekuasaan baru, namanya kekuasaan pemerintahan. Akan tetapi Bung Karno ketika melihat buku kecil yang berjudul What is the Nation yang ditulis oleh Ernest Renan, terbersit, aku juga punya sebuah bangsa. Maka kemudian ketika pulang tidak ikut Belanda, lebih memilih mendirikan dan membangun bangsa Indonesia. Sangat berbalik dengan orang sekarang, pergi ke Eropa, pengen pulang menjadi Eropa. Sangat berbalik dengan orang sekarang, pergi ke Arab, pulang pengen menjadi Arab. Bahkan umroh sekalipun begitu pulang pengen menjadi Arab. Sangat berbalik. Inilah kesadaran bangsa Indonesia. Makanya persiapan pembangunan bangsa ini memang dipersiapkan untuk menjadi bangsa yang berbeda-beda. Dan hasilnya adalah Undang-Undang Dasar 45 dan garis-garis besar haluan negara Republik Indonesia. Yang mungkin hari ini mesti dikaji ulang peralihan garis-garis besar haluan negara, karena sepertinya bangsa ini sudah tidak punya haluan yang mapan.